saja. Seorang yang sempurna parasnya, sempurna akhlaknya, sempurna jiwanya, sempurna yang ada di dalam diri Nabi Muhammad, semuanya secara keseluruhan, beliau saja masih ada yang mengatakan tukang sihir, masih ada yang mencaci maki, masih ada yang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang bedanya cuma sedikit sama Nabi Muhammad SAW. Kula lan jenengan sing bedane cuma sithik kalih Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi sithik-sithik salat, nek kula lan jenengan sithik salate. Kanjeng Nabi sithik-sithik ibadah, kula lan jenengan sithik ibadahe. Kanjeng Nabi sithik turune, kula lan jenengan sithik-sithik turu. Alhamdulillah, minimal ana bedane walaupun sithik kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah yang sudah maksimal saja masih banyak yang mencaci maki beliau, apalagi kita yang ibadahnya masih kurang, sholatnya kadang juga kurang, telat-telat, bahkan terkadang tertinggal wal'iyadzubillah sampai qadha. Kita yang puasanya juga masih tidak sempurna, kita yang selalu ibadahnya itu belum seperti orang tua kita terdahulu. Kok kita masih memikirkan orang-orang benci dengan kita? Karena hakikat di dunia itu pasti ada yang benci dengan kita. Kita tidak usah kita hiraukan. Imshi fi tariqillah wala tubali ahad fa inna likulli wahid muhibban wa teruslah kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita hiraukan yang lain. Mau orang benci dengan kita, mau orang senang dengan kita, yang penting yang kita jalankan adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia. Karena terkadang bahkan banyak di antara kita yang sekarang ini kalau ibadah niku niate bukan lillahi ta'ala. Ono sing salat karena sebab didelok mertuane, ono sing sedekah karena sebab ben diomong wong lomah, ono sing poso biar dibilang dia itu ahli ibadah. Ini orang sekarang seperti ini, terutama haji. Orang-orang sekarang ini, bahkan khususnya orang Indonesia, nek lunga haji, mulai teko haji rak diundang Pak Kaji napa Bu Kaji, us wajahnya langsung semrengut. Kudune diundang napa Pak Kaji kalih Bu Kaji. Suatu ketika ada seorang ditanya, nama Anda siapa? Nama saya Cito. Nama panjangnya Haji Torik. Subhanallah. Nah ini orang-orang seperti ini, orang-orang ke mindset pemikiran yang seperti ini harus kita rubah. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, jangan sampai kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita niatkan untuk urusan-urusan dunia. Tapi teruslah kita cari ridhonya Allah, kita ibadah ikhlas lillahi ta'ala, salat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala. Karena ini harus kita cari dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ridho kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi cinta kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi rindu dengan kita, dan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? La in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'idanna. Orang kalau sudah aku cintai, kata Allah, dia minta apapun pasti aku akan kabulkan. Dia minta perlindungan apapun pasti akan aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo mari bersama-sama kita ambil pelajaran daripada acara-acara maulid, acara-acara majelis ta'lim, pengajian, zikir dan lain sebagainya. Kita ambil hikmah bahwasanya acara-acara inilah yang dapat menggugah hati kita untuk selalu ibadah kepada Allah, untuk selalu dekat dengan Nabi Muhammad, untuk selalu menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah. Amin. Hamba-hamba yang selalu ibadah kepada Allah. Amin. Hamba-hamba yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan semoga diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita,
kerabat kita, sahabat kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak di hari kiamat kita berada di bawah naungan Nabi Muhammad, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad, mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, dapat bertemu dengan Nabi Muhammad, dan semoga kita dapat berjumpa dan memandang indahnya wajah Nabi Muhammad di dunia sebelum akhirat. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita selalu berada di bawah benderanya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Dan di akhir hayat kita semoga kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah fi afiyah wa salama, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah sedikit ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.